Mama, Pa, Papi, Tante. Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Tale. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Hari Kumar dan dibintangi oleh Prabu Dewa, Iswari Rao, dan Samyukta Hegde. Tale diadaptasi dari film Korea Selatan yang berjudul Pieta. Film ini berkisah tentang seorang debt collector bernama Durai yang tidak punya hati nurani. Suatu hari Durai bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Dan sejak saat itu, kehidupan Durai mulai berubah. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria melakukan aksi bunuh diri. Ada seorang debt collector bernama Durai. Durai adalah debt collector yang tidak punya hati nurani. Ia memukuli siapapun yang tidak membayar hutang tepat waktu. Suatu malam, Durai diserang oleh sekelompok pemuda. Mereka menyerang Durai sebagai bentuk balas dendam karena Durai memukuli teman mereka. Durai mendapatkan pesan WA dari bosnya. Durai diminta menagih hutang beserta bunganya. Bos Durai adalah seorang rentenir yang bernama Paul Raj. Paul Raj mengirimkan foto target sasaran dan Durai bergegas ke TKP. Langkah Durai kemudian dihentikan oleh seorang wanita paruh baya yang mengaku bahwa ia adalah ibu kandung Durai. Wanita itu bernama Eswari. Eswari meminta maaf karena saat berusia 15 tahun, ia hamil di luar nikah dan terpaksa membuang Durai ketika masih bayi. Durai kemudian menampar Eswari dan setelahnya, ia pergi meninggalkannya. Durai menemui pria bernama Velu. Velu meminjam sejumlah uang untuk pengobatan ibunya dan ia belum punya cukup uang untuk melunasi semua pinjamannya. Durai tidak menerima alasan apapun. Ia memukuli Velu hingga babak belur. Setelah itu, Durai pergi membawa uang Velu untuk diserahkan kepada bosnya Paul Raj. Eswari terus mengikuti Durai. Ia masuk ke rumahnya. Eswari mencuci piring, membersihkan dapur, dan merapikan rumah Durai yang berantakan. Tetapi Eswari justru diusir oleh Durai. Ada seorang wanita bernama Tilaka. Tilaka adalah seorang penari di sebuah klub malam. Tilaka sangat menyukai Durai. Suatu malam, Durai terlihat mabuk dan Tilaka membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Durai menghabiskan malam bersama Tilaka dan ia memberikan sejumlah uang kepadanya. Durai diserang oleh beberapa pemuda. Mereka ingin balas dendam karena Durai memukuli teman mereka saat Durai menagih hutang. Sekalipun dikeroyok, Durai mampu melumpuhkan semua lawannya. Ketika pertarungan terjadi, Eswari menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Eswari bahkan membantu Durai memukuli para penjahat. Tetapi tindakannya itu belum bisa meruntuhkan tembok angkuh Durai. Eswari memberikan Durai nasi bungkus, namun nasi itu justru ditendang oleh Durai. Pada bungkusan nasi terselip secari kertas berisikan nomor ponsel. Durai menghubungi ponsel itu dan berkata dengan nada setengah membentak. 30 tahun aku hidup sebagai anak yatim piatu dan aku tidak pernah bertanya siapa ibuku. Aku tidak menginginkan kau dalam hidupku. Setelah berkata demikian, seketika terdengar suara tangisan dari luar pintu. Durai penasaran. Ia membukakan pintu dan menemukan Eswari. Ternyata masih ada di sana. Eswari kemudian masuk ke dalam rumah dengan linangan air mata. Durai mencekik leher Eswari dan berkata, "Jika kau memang ibuku, lalu siapa ayahku?"
Eswari kemudian menjelaskan kepada Durai bahwa ketika berusia 15 tahun, ia hamil di luar nikah. Mendengar jawaban itu, Durai mendorong ibunya. Ia mengambil pisau dan melukai tangan Eswari dan juga tangannya sendiri. Durai ingin membuktikan jika darah mereka sama. Dan ternyata darah keduanya memang sama-sama merah, namun hal itu tidak membuat Durai puas hati. Durai menyumpal mulut wanita itu dengan minuman dan masih menanyakan hal yang sama. "Apakah kau benar-benar ibuku?" Wanita itu tetap menjawab dengan jawaban yang sama. "Iya Durai, aku ibumu." Keesokan paginya, Durai terbangun. Ia menemukan lukanya sudah dibalut oleh ibunya. Sang ibu memberikan Durai sarapan pagi, tetapi Durai membuangnya. Eswari kemudian memeluk Durai, namun pelukan itu dibalas dengan dorongan. Durai kemudian melanjutkan aktivitasnya menjadi debt collector. Ia siap menghajar seorang pemuda yang bernama Bilu. Tetapi sebelum Durai memukul Bilu, Bilu terlebih dahulu memukuli dirinya. Bilu mengaku bahwa ia meminjam uang demi keluarganya dan ia siap mati di tangan Durai. Perlahan Durai mulai tersentuh hatinya. Ia kemudian meninggalkan Bilu. Tidak lama berselang, seorang nenek muncul dan meminta bantuan Durai agar menolong cucunya. Cucu sang nenek akan segera melahirkan. Durai diminta untuk membawanya ke rumah sakit. Sebelum Durai sempat melakukan itu, cucu nenek tadi keburu melahirkan bayinya. Durai menyaksikan sendiri proses persalinan dan perjuangan seorang ibu untuk melahirkan bayinya. Ia kemudian teringat akan ibunya dan hati Durai semakin tersentuh. Durai pulang ke rumahnya membawa nasi bungkus, namun ibunya sudah menyiapkan makanan di atas meja untuk Durai. Durai kemudian memilih makan masakan ibunya yang membuat Eswari tersenyum bahagia. Sayangnya, momen mengharukan itu sedikit tercoreng akibat ulah Durai yang makan tanpa mencuci tangan. Setelah kejadian tersebut, keadaan semakin berubah. Durai dan ibunya semakin akrab. Durai bahkan begitu menyayangi sang ibu dan ia rela mati untuknya. Suatu pagi yang cerah, saat Durai terbangun, ia tidak menemukan ibunya. Durai mencari kemana-mana, tetapi ibunya tidak ada. Durai bahkan mengabaikan tugasnya sebagai debt collector demi mencari sang ibu. Alhasil, Durai dipecat dari pekerjaannya oleh bos Paul Rach. Ketika Durai sibuk mencari ibunya, seorang pria bernama Selvam berniat balas dendam kepada Durai. Durai pernah memotong tangan Selvam karena ia tidak membayar hutangnya. Selvam dan teman-temannya kemudian mengeroyok Durai. Durai berhasil mengalahkan Selvam CS, tetapi ia terluka dan jatuh pingsan. Di saat itulah Eswari muncul dan menemukan anaknya yang sedang terkapar tidak sadarkan diri. Eswari membawa anaknya ke rumah sakit. Ia juga mendonorkan darahnya untuk Durai. Tuan Paul Rach adalah bos preman. Ia meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar. Sejak Durai diberhentikan, Tuan Paul Rach terpaksa turun ke lapangan untuk menagih sendiri pinjaman dari orang-orang. Tilaka memiliki teman bernama Yogi. Suatu hari Tilaka membawa Yogi membeli foto dewa untuk diberikan kepada Durai. Tilaka ingin memberikan foto itu sebagai hadiah, sekaligus memberikan kode kepada Durai bahwa ia mencintainya. Ketika masuk ke dalam rumah, Tilaka bertemu dengan ibu Durai. Mereka berkenalan dan mulai saling ngobrol akrab. Saat membereskan ranjang Durai, Eswari menemukan sejumlah uang di bawah kasur. Ternyata selama berhubungan badan, Durai selalu membayar Tilaka dengan sejumlah uang. Tetapi uang itu tidak pernah diambil oleh Tilaka. Ia mengembalikannya dengan menyimpannya di bawah kasur Durai secara diam-diam. Setelah itu Tilaka keluar dari rumah Durai dengan hati yang berbunga-bunga. Sebaliknya, Durai justru tidak punya perasaan untuk Tilaka. Eswari membawa Durai ke sebuah lahan kosong. Ia mengajaknya menanam pohon kelapa. Menurut Eswari, hari itu adalah hari ulang tahun Durai. Durai kaget. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia baru tahu tentang hari kelahirannya. Setelah itu, Eswari berpesan jika suatu hari nanti ketika ia meninggal, Eswari ingin agar dikuburkan di bawah pohon kelapa yang mereka tanam. Durai tampak kesal.
Ia tidak ingin ibunya membicarakan tentang kematian. Tidak hanya menanam kelapa, Eswari juga membawa Durai berdoa di kuil. Saat diminta ibunya untuk meminta berkat kepada sang dewa, Durai justru bersujud pada ibunya karena bagi Durai, ibu adalah sosok dewi bagi dirinya. Sementara itu, si cantik Tilaka pada akhirnya hamil akibat sering ditiduri oleh Durai. Mengetahui kehamilan Tilaka, Yogi meminta Tilaka agar menuntut pertanggungjawaban dari Durai. Mama. Durai ditelepon oleh ibunya. Terdengar suara ibunya dipukuli oleh seseorang. Durai bergegas pulang namun ia menemukan rumahnya berantakan dan ibunya menghilang. Durai kemudian mencari ibunya dengan mendatangi rumah orang-orang yang pernah ia pukuli ketika menagih hutang. Satu persatu rumah disatroni oleh Durai, tetapi ia tetap gagal menemukan ibunya. Tidak lama berselang, telepon Durai kembali berdering. Ketika diangkat, ia mendengar suara kereta api. Durai bergegas mendatangi rumah terakhir yang berada tidak jauh dari rel kereta. Rumah itu adalah rumah seorang pria yang bunuh diri seperti adegan di awal film. Durai tidak menemukan apapun di sana. Ia kelelahan, putus asa, dan akhirnya tertidur di rumah itu. Mendadak Eswari muncul di sana. Eswari ternyata bukanlah ibu kandung Durai. Ia berniat balas dendam atas kematian putranya yang bunuh diri akibat terlilit hutang. Untuk melancarkan aksi balas dendamnya, Eswari mengaku jika ia adalah ibu kandung Durai. Setelah mendapatkan kepercayaan Durai, Eswari bersandiwara seolah-olah ia diculik. Eswari kemudian mendatangi kediaman bos rentenir yang bernama Paul Raj. Ia menyerang Paul Raj yang membuat bos rentenir itu memukul balik Eswari. Ketika diserang Paul Raj, Eswari menelpon Durai sehingga Durai mendengar dengan jelas kejadian itu. Durai mengira jika Paul Raj adalah penculik ibunya. Ia bergegas ke kediaman Paul Raj. Durai tiba di kediaman bosnya, tetapi ia tidak menemukan ibunya. Durai terbakar amarahnya. Ia memukuli Paul Raj. Anak buah Paul Raj berusaha membela bosnya, namun mereka bukan tandingan Durai. Durai membunuh Paul Raj dan anak buahnya. Setelah itu, Durai ditelepon oleh Eswari. Eswari sedang berada di lokasi di mana ia dan Durai pernah menanam pohon kelapa. Durai segera bergegas ke sana. Ternyata Eswari punya seorang anak bernama Raja. Raja tumbuh dewasa dan berhasil menjadi seorang sarjana. Suatu hari, ayah Raja mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Raja terpaksa mengganti posisi ayahnya berjualan dan ia kesulitan finansial. Raja kemudian meminjam uang kepada rentenir dan tidak mampu membayarnya karena bunga yang terlalu tinggi. Setelah itu, Raja dipukuli oleh Durai. Ia tertekan akibat terlilit hutang dan memilih untuk bunuh diri. Eswari kemudian menyusun siasat untuk balas dendam kepada Durai dan bos rentenir Paul Raj. Ketika Eswari menghilang, sebenarnya saat itu ia sedang ke rumah sakit untuk mengambil jasad Raja yang disimpan di kamar mayat rumah sakit dan menguburnya. Karena sebelumnya Eswari tidak punya uang untuk mengambil mayat itu. Durai datang ke TKP. Ia melihat Eswari berada di atas sebuah gedung tua yang tidak jauh dari lokasi itu. Eswari bersandiwara seolah-olah ia sedang diserang oleh penculik. Eswari dengan sengaja ingin bunuh diri dan mengkondisikan seolah-olah ia didorong oleh seseorang. Dengan demikian, Durai akan merasa frustasi karena kehilangan ibunya. Durai tidak mengetahui siasat cerdik Eswari. Ia kemudian bersujud memohon kepada penculik agar tidak membunuh ibunya. Tetapi sejurus kemudian, Durai menguburkan jenazah Eswari tidak jauh dari pohon kelapa yang mereka tanam sebelumnya. Sesuai dengan pesan terakhir Eswari, Durai mulai menggali dan mendadak ia menemukan mayat orang lain di sana. Mayat itu adalah mayat Raja, anak Eswari. Durai kemudian mengubur jenazah ibunya di samping jenazah Raja. Sekalipun demikian, Durai tidak tahu jika Raja adalah anak Eswari. Ia juga tidak tahu jika Eswari bukanlah ibu kandungnya. Film ditutup dengan adegan di mana Durai merasa begitu tertekan setelah kehilangan ibunya. Ia kemudian memilih bunuh diri. Tidak lama berselang, Tilaka muncul di kediaman Durai. Tilaka berusaha menghentikan aksi Durai, tetapi semuanya terlambat. Dan film pun berakhir.